Perilaku hidup bersih dan sehat atau yang disingkat dengan PHBS. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah bentuk perwujudan orientasi hidup sehat dalam budaya perorangan, keluarga, dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan, memelihara, dan melindungi kesehatannya baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Perilaku hidup bersih dan sehat bertujuan memberikan pengalaman belajar atau menciptakan suatu kondisi bagi perorangan, kelompok, keluarga dengan membuka jalur komunikasi, informasi, dan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku sehingga masyarakat sadar dan mau mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat. New normal atau yang disebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Adapun yang dimaksud dengan new normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya. Bila hal ini tidak dilakukan, akan terjadi resiko penularan. Tujuan dari new normal adalah agar masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19 di masa pandemi. Selanjutnya, agar new normal lebih mudah diinternalisasikan atau dipahami oleh masyarakat, maka new normal bisa diganti menjadi adaptasi kebiasaan baru. Maksud dari adaptasi kebiasaan baru adalah agar kita bisa bekerja, belajar, dan beraktivitas dengan produktif di era pandemi COVID-19. Apakah kita mau hidup dengan pembatasan dan tinggal di rumah saja? Sudah pasti jawabannya tidak. Tentunya kita ingin kembali tetap bisa bekerja, belajar, dan bersosialisasi atau aktivitas lainnya agar dapat produktif di era pandemi. Hal ini bisa dilakukan kalau kita beradaptasi dengan kebiasaan baru, yaitu disiplin hidup sehat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kebiasaan baru untuk hidup lebih sehat harus terus-menerus dilakukan di masyarakat dan setiap individu, sehingga menjadi norma sosial dan norma individu baru dalam kehidupan sehari-hari. Bila kebiasaan baru tidak dilakukan secara disiplin atau hanya dilakukan oleh sekelompok orang saja, maka hal ini bisa menjadi ancaman wabah gelombang kedua. Kebiasaan lama yang sering dilakukan seperti bersalaman, cipika-cipiki, cium tangan, berkerumun atau bergerombol, malas cuci tangan harus dimulai ditinggalkan karena mendukung penularan COVID-19. Kemudian selanjutnya, kita dituntut untuk mampu beradaptasi atau menyesuaikan kebiasaan baru dimanapun kita berada, seperti di rumah, di kantor, di sekolah, di tempat ibadah, dan juga di tempat-tempat umum seperti terminal, pasar, dan mal. Diharapkan dengan seringnya menerapkan kebiasaan baru dimanapun, semakin mudah dan cepat menjadi norma individu dan norma masyarakat. Pesan kunci untuk mencegah virus corona atau COVID-19. Coronavirus atau disingkat dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona jenis baru. Pada jenis virus corona sebelumnya, diketahui penyebaran utamanya adalah dari kontak jarak dekat, orang ke orang melalui jalur pernafasan dari percikan batuk atau nafas, droplets. Kita tahu bahwa semua orang dari segala usia memungkinkan terinfeksi virus. Tetapi sejauh ini, hanya ada beberapa kasus COVID-19 dilaporkan pada anak-anak. Virus ini bisa berakibat fatal pada kasus-kasus. Sejauh ini, terutama di kalangan orang tua, dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya. Berikut adalah cara mengurangi resiko. Tips A. Kebersihan. 1. Mencuci tangan pakai sabun saat tiba di rumah, tempat kerja atau sekolah, sebelum makan, sebelum menyiapkan makanan, dan setelah menggunakan toilet. Gunakan cairan pembersih tangan minimal 60% alkohol bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Kedua, tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin, atau gunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. 3. Jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang. Jangan berada dekat dengan orang yang tidak sehat. 4. Hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuk virus. 5. Bersihkan benda, permukaan,
dan alat-alat yang sering digunakan, khususnya yang berada atau digunakan secara umum, seperti meja, keyboard komputer, pegangan pintu, dan lain-lain. Bersihkan dengan cairan disinfektan. 6. Sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Dan ingatkan anak untuk mencuci tangan pakai sabun secara benar. Gunakan cara mudah mengukur durasi 20 detik. B. Kurangi kontak langsung atau social distancing or physical distancing. 1. Menyesuaikan atau menunda perjalanan, pertemuan, atau kegiatan dengan skala besar, yaitu lebih dari 10 orang, dan mempertimbangkan penggunaan media, misalnya video conference, telepon, aplikasi teleconference, dan media internet lainnya. 2. Berhenti untuk berjabat tangan. 3. Jangan pergi ke sarana kesehatan kecuali diperlukan. Bila Anda memiliki anggota keluarga atau kawan dirawat di rumah sakit, batasi pengunjung, terutama bila mereka anak-anak atau kelompok risiko tinggi, yaitu lanjut usia dan orang dengan penyakit yang dapat memperberat, misalnya gangguan jantung, diabetes, dan penyakit kronis lainnya. Cek berkala tekanan darah dan kadar gula tubuh Anda. 4. Orang berisiko tinggi sebaiknya tetap di rumah dan menghindari pertemuan atau kegiatan lain yang dapat membuat terpapar virus, termasuk melakukan perjalanan. 5. Tutup mulut dan hidung dengan siku terlipat saat batuk atau bersin, atau gunakan tisu yang langsung dibuang ke tempat sampah tertutup setelah digunakan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan. Jaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang. Jangan berada dekat dengan orang yang tidak sehat. C. Menjaga kesehatan fisik dan mental. 1. Menjaga asupan makanan, gizi seimbang supaya tetap sehat. 2. Tidak merokok. 3. Tidur yang cukup. 4. Tidak makan menggunakan tangan. Gunakan sendok dan garpu terpisah. 5. Mengolah stres, misalnya dengan berolahraga dan berpikir positif. 6. Segera hubungi dokter atau layanan dukungan kesehatan mental atau psikososial jika dibutuhkan. 7. Jika memiliki penyakit sebelumnya, pastikan Anda tidak putus obat dan memiliki stok obat yang mencukupi. 6. Hindari menyentuh wajah karena mulut, hidung, mata dapat menjadi pintu masuk virus. 9. Bersihkan benda, permukaan, dan alat-alat yang sering digunakan, khususnya yang berada atau digunakan secara umum, seperti meja, keyboard komputer, pegangan pintu, dan lain-lain. Melalui PHBS, diharapkan masyarakat dapat mengenali dan mengatasi masalah sendiri dan dapat menerapkan cara-cara hidup sehat dengan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kesehatannya. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Stay positive, stay safe and healthy. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.